semangat, semangat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, ketua kelas Nathan, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Mana dia siapku? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nathan. Oke, sekarang Bu Tita mulai absensi dulu, ya. Kelompok 1, siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Nggak ada, hadir semua. Kelompok 2, ada yang tidak hadir? Tidak ada. Kelompok 3, siapa? Halimah. Kelompok 4, Haikal. Kelompok 5, oke. Kenapa yang tidak hadir? Ada keterangannya? Sakit atau izin? Sakit. Oke, semoga kita doakan yang sedang sakit diberikan kesembuhan sehingga bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita nyanyikan lagu nasional dulu dari Sabang sampai Merauke. Apa? Oke, yuk kita berdiri dulu, kita nyanyi dulu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.
Oke, dipersilakan duduk kembali. Oke. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang materi IPAS, yaitu materi kearifan lokal, ya. Dengan tujuan agar anak-anak semua bisa mengetahui kira-kira apa sih fungsi dari kearifan lokal. Kira-kira dari kearifan lokal ini kita dapat mengetahui apa aja ya? Oh, ternyata ada keberagaman budaya yang mencakup senjata, rumah adat, tarian, dan lain sebagainya, ya. Oke, Bu Tita mau tanya, di pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, tentang bentang alam. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Tita mau tanya dulu. Di sini anak-anak itu rata-rata dari daerah mana aja sih? Ada yang dari Jakarta? Ada? Ya. Ada yang dari Jawa Barat? Ada? Ada yang dari Jawa Tengah? Ada yang dari Pulau Sumatera? Ada? Ada yang dari Pulau Kalimantan? Ada yang dari Pulau Kalimantan? Ada? Oke. Nah, Bu Tita mau tanya coba. Dari berbagai pulau tersebut, ya, ada yang dinamakan sebagai suku. Oke, kita sebutkan. Dari Pulau Kalimantan, ada suku apa aja? Ada yang tahu? Suku Tidung. Suku apa lagi? Suku Dayak. Suku apa lagi? Banjar. Kalau dari Pulau Papua, ada Asmat. Ada apa lagi? Ada Dani, dan juga ada Arfak. Ada Arfak, ya. Kemudian dari Pulau Jawa, ada suku apa? Iya, ada suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa. Kalau dari Sulawesi, ada Bugis, ada Minahasa, ada juga suku Toraja. Oke, di sini ada yang dari suku Betawi, ya, ada yang dari suku Jawa, ya, ada yang dari suku Sunda. Oke, dan ternyata, ya, dari keberagaman suku tersebut, ya, dari berbagai daerah itu ada yang namanya keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya itu mencakup apa aja sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Baju adat, good. Apalagi? Rumah adat, upacara adat. Apalagi? Bahasa, agama, makanan khas, pakaian, apalagi? Tarian, lagu, terus senjata, good. Ada lagi? Alat musik. Oke, coba. Kalau dari suku Betawi, rumah adatnya apa sih? Rumah kebaya, good. Kalau makanan khas Betawi, kerak telur, apa lagi? Selendang mayang, apa lagi? Bir peletok, gado-gado. Kalau pakaian khas dari Betawi, ada yang tahu? Kebaya encim. Nah, kalau guru-guru nih hari Jumat, ya, kita pakai kebaya, suka lihat kan? Nah, itu adalah kebaya encim, ya. Kalau laki-lakinya pakai apa? Laki-lakinya pakai apa? Ada yang tahu? Pakai yang namanya baju, tau nggak? Yang ada luaran, terus ada sabuknya. Itu namanya baju pangsi. Celananya itu bisa ada yang warna merah, ada yang warna hitam, ada juga yang warna putih. Nah, itu disebutnya baju pangsi, ya. Bajunya ada yang warna putih, bisa ada yang warna merah, ada juga yang pakai warna hijau, warna hitam, iya, yang pakai peci, yang pakai beot di sini, pakai sabuk. Nah, itu adalah
pakaian daerah dari Betawi untuk yang laki-laki. Kalau lagu daerah Betawi ada apa aja? Jali-jali, kicir-kicir, ondel-ondel, apalagi siri kuning gut, ya. Oke. Sekarang, ya betul jali-jali. Kita tonton dulu video berikut ini. Silakan disimak. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, berbeda bagaimana di sekarang, bagaimana di sekarang. Bertemu lawan Adinda, Adinda iman di dadara, Semalaya iman di dadara, Semalaya. Sayang sayang si patokaan makai go gorokan sayang 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 si patokaan makai go gorokan sayang sajojo you madam ko bisa berpare samuna keke samuna keke Soleram, anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuangan jauh di Batu, Kunwangsan sedaku miliang, takkan aja kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang suria. Oke, udah ditonton videonya? Sudah. Ada apa aja tadi dari video tersebut? Kebudayaan di Indonesia kan, yang mencakup ada rumah adat, tadi sudah kita bahas ya. Ada tarian, ada alat musik, ada senjata, sandi, kesenian, betul sekali upacara adat ya. Dan ternyata memang negara kita ini merupakan negara yang kaya, yang memiliki kebudayaan yang sangat banyak ya, yang sangat beragam. Oke, sekarang kita bahas satu-satu dulu. Kearifan lokal ya. Jadi kearifan lokal itu adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Jadi kearifan lokal itu singkatnya adalah pandangan hidup ya dari nenek moyang yang diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi secara turun temurun ya, dari neneknya, dari anaknya, dari cucunya, dari cicitnya itu tuh diwariskan, harus dilestarikan. Kenapa Bu kita harus melestarikan kearifan lokal ya? Karena nih sekarang ini kan banyak sekali budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia, betul nggak? Ya, contohnya apa? Budaya Korea, K-pop, ya kan? Nah, untuk membatasi kita, ya, untuk membentengi kita, itu perlu kita melestarikan kearifan lokal. Nah, dengan kita menguasai, mengetahui tentang berbagai keberagaman yang ada di Indonesia, ya, kita bisa memilah-milih nih. Oh, ternyata nggak semua budaya dari luar itu bisa kita terapkan, bisa kita contoh, bisa kita masukkan ke dalam budaya kita. Belum tentu cocok, ya. Nah, itu fungsinya, oke? Contohnya, ada nggak? Pernah lihat nggak kebaya Korea? Pernah tahu istilah kebaya Korea yang bawahnya itu roknya robek sampai ke sini, kemudian atasnya itu kebayanya kebaya crop, kebaya potong. Jadi dia gantung kebayanya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Udah jelas-jelas kebaya adalah baju dari Indonesia, nggak boleh dicampur dari negara lain, apalagi tidak sesuai dengan identitas bangsa kita. Ya, kebaya yang kita punya itu kan kayak gimana bentuknya? Gimana bentuk kebaya?
lengannya panjang ya. Iya, nggak terlalu ketat, bajunya juga panjang, roknya juga sampai bawah. Iya, boleh nggak kalau roknya kita robek, kemudian warnanya cerah, itu khas Betawi ya. Kalau misalnya bajunya kita potong jadi pendek, boleh nggak? Nggak boleh, kan itu tidak mencerminkan kebudayaan yang ada di Indonesia gitu. Oke, ini ada bentuk dari kearifan lokal. Nah, ternyata bentuk kearifan lokal itu ada dua. Yang pertama, kearifan lokal yang berwujud nyata, yang dapat kita lihat, dapat kita pegang. Lalu yang kedua, kearifan lokal yang tidak berwujud. Nah, kearifan lokal dalam bentuk nyata, ya, itu contohnya dari tekstual. Contohnya apa tekstual ini? Misalnya ada primbon. Nah, primbon itu adalah kitab dari Jawa ya. Kemudian candi, ada nggak bentuknya? Ada kan? Bisa kita lihat nggak? Bisa. Nah, itu yang dinamakan sebagai kearifan lokal berwujud nyata. Lalu ada benda cagar budaya atau tradisional seperti keris, batik, senjata, apalagi alat musik, ya itu masuknya ke dalam berwujud nyata. Kalau yang nggak berwujud nyata apa? Cerita rakyat, good. Apalagi sejarah bisa. Apalagi petuah itu apa? Petuah itu apa? Petuah bukan, beda dengan ritual. Petuah itu adalah saran-saran, peraturan-peraturan, hal-hal yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan, itu adalah petuah ya. Oke. Ternyata ya, kearifan lokal itu banyak sekali bentuknya. Tadi sudah kita jelaskan ya. Ada upacara adat, pakaian adat, rumah adat, alat musik, tari tradisional, senjata, lagu, makanan. Oke, sekarang coba lihat ke depan. Ada yang tahu ini di mana? Yang pertama, ada bentuk pulau-pulau Indonesia. Yang kedua, ada rumah apa? Iya, rumah gadang dari Sumatera Barat. Lalu yang ketiga, ada rumah dari mana? Dari Bali. Nah, ini adanya di mana sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu tempat wisata yang ada di Jakarta? Apa? Taman Mini. Betul, Taman Mini Indonesia Indah. Jadi ini, kalian kalau mau tahu tentang beragam budaya yang ada di Indonesia dari macam-macam rumah adat, itu kalian bisa mengunjungi Taman Mini ya. Oke. Bisa, boleh, tapi itu kan cuma yang ada di Jakarta doang, simbol yang ada di Jakarta. Kalau misalnya kalian mau kalau kalian mau mengunjungi ya, melihat secara langsung bentuk-bentuk rumah adat yang ada di Indonesia, kalian bisa mengunjungi Taman Mini. Di situ lengkap dari 38 provinsi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Betita mau membagi kelompok. Oke. Jadi jadi gini, Bu Tita punya 5 pulau ya. Kelompok 1 Pulau Jawa ya, Provinsi DKI Jakarta. Kelompok 2 Kalimantan, kelompok 3 Sulawesi. Kelompok 3 Sulawesi, kelompok 4 dari Papua, kelompok 5 dari ya, oke. Tadi kelompok 1 dari apa? Kelompok 1 dari apa? Diingat? Jawa. Kelompok 2 Kalimantan Barat. Kelompok 3 Sulawesi. Kelompok 4 Papua. Berarti kelompok 5 Sumatera. Perwakilan kelompoknya silakan maju.
jangan dibuka dulu ya. Kalimantan. Siapa yang tadi Kalimantan? Oke. Betawi, Jakarta. Oke. Dari Sumatera. Jadi kita akan membuat diorama ya. Untuk membuatnya kayak gimana, Bu? Nah, Bu Tita ada video. Silakan simak dulu videonya. Yuk dilihat dulu, disimak. Cara membuat diorama keberagaman budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Ibu akan menjelaskan tutorial pembuatan diorama materi keberagaman budaya. Mari kita siapkan bahan-bahan dan alat yang akan kita gunakan. Mari. Alat dan bahan yang kita gunakan pertama adalah 1. Styrofoam, art dan color. Selanjutnya gunting, selanjutnya lem, selanjutnya lagi penggaris. Alat yang selanjutnya kita boleh memakai tusuk sate ataupun tusuk gigi. Oke, sampai sini paham? Jadi nanti styrofoamnya kalian rekatkan ya, lalu kalian hias ya. Setelah kalian hias, kalian tancapkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di provinsi tersebut. Oke? Bu Tita kasih waktu 10 menit cukup? Oke, silakan dikerjakan. Ini mau digabung? Enggak digabung. Bebas aja, tancapinnya bebas. Sekarang Bu Tita ingin membagikan dulu bahan ajarnya ya. Ini dari mana? Jakarta. Dan LAPD-nya. Jangan dikerjakan dulu sebelum dengar instruksi dari Bu Tita. Dari mana? Kalimantan ya? Ini dari Sumatera. Sulawesi. Papua. Oke, jadi Bu Tita minta ya, setiap kelompok siapkan 2 orang untuk mencari informasi ke kelompok lain. Jadi gini, 3 orangnya ya stay di kelompoknya. Di situ tugasnya apa, Bu, yang 3 orang ini? Tugas 3 orang ini adalah menjelaskan, misalnya kelompok 1 yang 2 orang yang pergi Azam dan juga Gio. Kelompok 2 yang ada di kelompoknya Fania dan juga Kansa. Nanti ya, tugas dari Kansa dan juga Fania menerima tamu dari kelompok 4. Misalnya kelompok 4 yang bertugas untuk keliling itu adalah Mesia dan juga Afif. Nanti Mesia dan Afif ya ke kelompok 1 mendengarkan penjelasan dari Kansa dan juga dari Fania tentang budaya yang ada di Jakarta ya. Dijelaskan, oh di Jakarta itu misalnya ada rumah adat kebaya gitu. Makanannya itu ada kerak telur ya. Kalian bisa menambahkan, misal Afif dan juga Mesia punya pengetahuan lain, ternyata makanan khas daerah dari Betawi itu nggak hanya kerak telur loh, ada juga selendang mayang. Kalian boleh menyarankan itu ke kelompok 1 ya. Sampai sini mengerti nggak? Sampai sini mengerti? Oke, jadi kalian bawa buku ya, bukunya dibawa sudah.
Siapkan 1 buku. Oke, sekarang tentukan dulu 2 orang yang pergi ke kelompok lain. Tentukan 2 orang. Kelompok 1 siapa? Gio dan juga Azam. Kelompok 2 orang. Siapa? Nathan dan juga Ravan. Kelompok 5 Gabi dan juga Askia. Kelompok 3 Elazaro dan Afif. Kelompok 5 enggak, yang pergi keluar. Kelompok 5. Kelompok 4 Raisa dan juga Afif. Oke, bahan ajar ya. Bahan ajar diletakkan di kelompoknya masing-masing, tidak dibawa. Yang 2 orang yang pergi ke kelompok lain hanya membawa buku tulis. Kalian mencatat informasi dari kelompok lain. Misal, kalian pergi ke Sumatera. Kalian pergi ke Sumatera Barat. Kalian catat di buku. Oh, di Sumatera Barat ada rumah adat. Rumah adatnya apa? Makanannya itu misalnya rendang. Rumah adatnya gadang. Ya, kalian tulis senjatanya apa? Kalian tulis di situ. Kalau sudah, kalian sudah ke kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Kalian balik lagi ke kelompok kalian. Kalian jelaskan di situ. Oh, ternyata tadi saya habis dari Sumatera Barat, ada makanannya ini. Ada pakaiannya ini aja loh. Ada senjatanya apa gitu. Oke? Kalian jelaskan ke anggota kalian. Kalau sudah kalian simpulkan, baru kalian isi di LKPD-nya. Setelah itu Bu Tita nanti akan spin kelompok untuk presentasi. Salah satu kelompok aja. Iya. Betul. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kan nanya kan ke kelompok-kelompok lain. Ini tuh yang ada di kertas ini. Nanyanya enggak, ini taruh dulu diletakkan di kelompoknya, bahan ajarnya diletakkan di kelompoknya. Kamu hanya membawa buku tulis. Ya, kalian bawa buku tulis misalnya ke sini. Kalimantan Barat, ada apa aja nih? Nanti 3 orang yang ada di Kalimantan Barat ini dijelaskan. Oh, jadi gini kelompok 1. Di Kalimantan Barat ada yang namanya rumah adat Radang. Tulis. Oh, rumah Radang. Makanannya itu ada mie sagu. Tulis, mie sagu. Sukunya suku apa? Ada suku Dayak. Ditulis. Sudah? Kita kasih waktu 5 menit. Sudah ke kelompok 2, pindah kelompok 5. Kelompok 5 ada apa di sini? Oh, Sumatera Barat. Tulis Sumatera Barat. Rumah adatnya apa? Gadang. Alat senjatanya apa? Tulis. Dan lain-lain sampai sudah. Sudah 5 menit. Nanti ditulis kesimpulannya, taruh di sini ya. Sudah, pindah ke kelompok 3. Tulis lagi. Ke kelompok 4 ditulis. Sudah selesai baru ke kelompoknya ya. Di kelompoknya tugas 2 orang ini ngapain? Tugas 2 orang ini menjelaskan. Oh, tadi saya di kelompok 2, 3, 4, dan 5 dapat informasi ini. Oke? Saran-saran yang tadi kalian dapat dari kelompok lain kalian masukkan di LKPD. Kalian tambahkan. Misalnya tadi Afif menambahkan, ternyata makanan khas Betawi nggak cuma kerak telur, ada selendang mayang. Tulis di LKPD-nya. Oke? Sampai sini mengerti? Jadi tertulis kayak gini, mau ini kelompok 2, ini kelompok 3. Iya, betul. Iya. Sampai sini mengerti? Oke. 2 orang silakan bersiap. Bu Tita beri waktu 5 menit. Yuk, berdiri dulu yang 2 orang. Kelompok 1 pindah ke kelompok 2, kelompok 2 kelompok 5, kelompok 5 kelompok 3, ketiga ke 4, 4 ke 1 ya. Dimulai dari sekarang. Oh, jadi dari Jakarta. Kamu ucapkan dulu selamat datang di kebudayaan Jakarta. Jadi di Jakarta ini ada rumah adat yang namanya Rumah Kebaya, Provinsi DKI Jakarta. Ya, yang lain ada Rumah Kebaya. Lagunya itu ada apa aja nih? Oh, ada kicir-kicir. Yang bertugas di kelompoknya dijelaskan ya. Boleh kasih saran ya, kalau kalian punya insight lain, punya pengetahuan lain tentang budaya dari Kalimantan Barat, Sulawesi, boleh kalian masukkan. Untuk yang laki-laki nih
ada baju pangsi nih, baju pangsi seperti ini loh bentuknya, dijelaskan ya. Ada baju yang perempuannya mana? Kebaya encim. Bentuk rumah kebaya seperti ini loh. Oh, makanannya ada kerak telur. Nah, aku boleh atau Raisa boleh menambahkan. Oh, aku pernah dengar tahu. Ternyata keberagaman budaya Jakarta itu nggak hanya kerak telur makanannya, ada juga makanan lain. Ayo dijelasin, kamu jelasin Dina ke temannya. Sudah selesai? Sudah, oke. Boleh berpindah ke kelompok selanjutnya. 3, 2, 1. Yuk berpindah. Berpindah ke kelompok selanjutnya, yuk. Mana Bu? Sini, ke sini. Yuk, berpindah ke kelompok selanjutnya. Ucapkan dong, selamat datang. Gitu. Selamat datang di kebudayaan DKI Jakarta. Selamat datang di Provinsi Kalimantan Utara, gitu. Sudah selesai semuanya? Oke, sekarang Bu Tita mau tunjuk salah satu kelompok untuk presentasi di depan kelas ya. Apa aja sih yang udah didapat dari kelompok-kelompok lain? Tadi kalian udah ke beberapa provinsi kan? Oke, dari Papua Barat, Sumatera Barat, dari Kalimantan Barat ya, dan lain-lain. Nanti kalian presentasikan di depan kelas. Apa aja makanan daerahnya, senjata daerahnya apa aja ya, alat musiknya apa, lagu daerahnya apa, pakaiannya apa, nanti kalian beritahu ke teman-teman. Oke, Bu Tita mau tunjuk kelompok 1 untuk presentasi. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari keragaman budaya di Indonesia. Kelompok anggotanya ada Gio, Azam, Kansa, Fania Putri, Provinsi Kalimantan Barat. Rumah adat Rakdang, suku Dayak dan Melayu, bahasa Dayak dan Melayu juga, senjata tradisional Mandau, lagu daerah Cik-cik, periuk, makanan daerah mie sagu, alat musik sape. Yang ini Selanjutnya, yuk, Sulawesi Selatan. Nah ini. Selanjutnya ada dari provinsi suku Dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Rumah adatnya rumah Tonkonan, sukunya Bugis dan Toraja. Bahasa Bugis, senjata tradisionalnya badik. Lagu daerah angin mamiri ya. Makanan daerahnya es pisang ijo, alat musik pompang. Selanjutnya dari Provinsi DKI Jakarta. Rumah adat kebaya, suku Betawi, bahasa Betawi, senjata tradisional golok, lagu daerah jali-jali, makanan daerah kerak telur, alat musik gambang promong. Oke, next. Selanjutnya dari Sumatera Barat. Selanjutnya Provinsi Sumatera Barat. Rumah adat Rumah Gadang, suku Minangkabau, Mentawai, bahasa Minangkabau, senjata tradisional karambit, lagu daerah Kampuang Jawa di Mato, makanan daerah rendang, alat musik saluang. Selanjutnya Provinsi Papua Barat. Rumah adat Rumah Honai, suku Arfak, bahasa Baham,
senjata tradisional kapak, lagu daerah apuse kokondao, makanan daerah papeda, alat musik tifa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sampai sini sudah paham? Sudah, oke. Kalau sudah paham, Bu Tita punya soal evaluasi, ya. Silakan dikerjakan secara individu. Oke. Sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan yuk. Kelompok 1 dikumpulkan dulu. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3 sudah? Yuk, kelompok 4 sudah? Ini dipegang aja nggak apa-apa. Kelompok 5 sudah? Yuk, dikumpulkan dulu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada. Oke, kalau sudah paham, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang apa saja? Kearifan lokal dan juga keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman budaya mencakup apa saja? Tarian, apa saja? Alat musik, suku, bahasa, senjata, apa lagi? Rumah adat, tarian, pakaian adat atau pakaian daerah. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Seru. Ada yang sulit dimengerti? Bagian mana yang sulit? Tidak ada. Oke. Kalau sudah mengerti semuanya, sudah paham, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Yuk, Nathan, kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dirapikan buku-bukunya dan peralatannya ya. Kalau sudah, boleh pulang sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.